Hai kamu. Banyak hal yang sudah berubah sejak kita terakhir kali saling menyapa. Selain terus mengerjakan hal-hal baik yang sudah membangun kepercayaan kalian selama ini, kini para pengemudi kami juga semakin sigap dengan teknologi. Terus belajar harus jadi kebiasaan seumur hidup, kan? Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. PT Bluebird Tbk adalah perusahaan transportasi darat terkemuka di Indonesia yang telah menjadi ikon mobilitas perkotaan, khususnya melalui layanan taksi birunya. Bermula dari bisnis taksi rumahan di Jakarta yang didirikan oleh Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono atau yang dikenal dengan Ibu Djoko bersama anak-anaknya. Bluebird pernah diakui oleh pihak Research in Motion atau produsen BlackBerry sebagai perusahaan taksi pertama di dunia yang memiliki sistem reservasi taksi secara daring pada tahun 2011. Meskipun Bluebird saat ini dikenal sebagai contoh sukses transformasi, perusahaan ini tetap menghadapi berbagai masalah dan tantangan, baik yang bersifat historis atau masa lalu, maupun tantangan operasional di tahun 2025-2026. Pada awal kemunculan ride-hailing atau Grab atau Ojek, Bluebird kalah telak dalam hal tarif karena kompetitor menggunakan strategi bakar uang atau subsidi. Hal ini sempat menyebabkan penurunan pendapatan yang sangat tajam dan harga saham merosot. Baik, untuk bad practice perusahaan Bluebird, yaitu meskipun masih menggunakan argometer, penumpang seringkali merasa cemas dengan estimasi biaya jika terjadi kemacetan yang parah, karena tidak ada biaya atau harga pasti di awal pada saat pemesanan Bluebird. Kemudian untuk good practice-nya di perusahaan Bluebird, pada aplikasi My Bluebird mengintegrasikan sistem pemesanan yang transparan. Jadi, penumpang pada saat ini bisa mendapatkan estimasi harga atau fixed price dan bisa melacak posisi pengemudi secara real time, jadi lebih aman. Kemudian multi-channel access, Bluebird berkolaborasi dengan Gojek atau dinamakan dengan Go Bluebird yang menunjukkan tata kelola yang terbuka atau open governance terhadap ekosistem digital untuk memudahkan warga dalam memesan Bluebird itu sendiri. Bad practice selanjutnya adalah penyebaran armada manual, di mana pengemudi cenderung berkumpul di lokasi tertentu berdasarkan feeling ataupun pengalaman pribadi mereka, yang seringkali menyebabkan penumpukan armada di satu tempat, sementara daerah lain mengalami kekurangan taksi. Lalu good practice-nya yaitu menggunakan big data. Setiap armada kini dilengkapi sistem yang mampu mengirimkan data ke pusat kendali. Manajemen menggunakan analisis data untuk memetakan permintaan secara presisi, sehingga penyebaran armada lebih efisien dan mengurangi emisi gas buang karena kendaraan tidak berputar-putar tanpa arah. Bad practice dari perusahaan Bluebird ini yang selanjutnya adalah manajemen krisis yang reaktif. Sebagai contoh, pada tahun 2016 saat terjadi disrupsi transportasi online pertama kali, respon awal perusahaan cenderung defensif dan juga responsif, sehingga memunculkan banyak ketegangan dari para pendemo.
Yang selanjutnya ada program-program yang menjadi good practice dari perusahaan Bluebird, yaitu program Blue Life dan juga Wellness Right. Perusahaan mulai menggunakan sistem tata kelola yang dapat memperhatikan kesehatan baik fisik maupun mental para pengemudi. Program selanjutnya adalah program Smart Health Monitoring. Yang pada saat itu terjadi pandemi COVID, perusahaan Bluebird ini rutin untuk melakukan vaksinasi dan juga pembersihan dari armadanya, yang mana hal ini dapat diakses oleh publik sehingga calon penumpang itu dapat memastikan bahwa driver sudah divaksinasi dan juga armada rutin untuk dibersihkan. Dan program yang selanjutnya adalah pemberdayaan digital, yang mana perusahaan Bluebird akan memberikan pembekalan bagi para pengemudinya melalui literasi digital e-learning agar para drivernya itu dapat mendapatkan informasi terbaru dan beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Selanjutnya yaitu terakhir bad practice, ketergantungan bahan bakar fosil seluruh armada menggunakan bensin atau gas konvensional tanpa strategi jangka panjang untuk pengurangan jejak karbon yang sistematis. Untuk good practice-nya yaitu visi Blue Sky mengadopsi mobil listrik secara bertahap, tata kelola operasional armada listrik ini dipantau melalui dashboard digital untuk menghitung efisiensi energi dan pengurangan emisi secara akurat.